Alat yang digunakan diantaranya Mortar pestle berfungsi untuk menghaluskan sampel. spatula untuk memindahkan sampel yang sudah halus ke dalam Eppendorf. Eppendorf berfungsi sebagai wadah bahan untuk isolasi DNA. Rak Eppendorf berfungsi sebagai tempat meletakkan Eppendorf. Falcon tube berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan buffer. Micropipette sebagai alat untuk mengambil larutan dengan skala mikro. Blue tip dan yellow tip merupakan aksesoris pada micropipette dalam mengambil larutan. Timbangan analitik berfungsi untuk menimbang. Thermoblock berfungsi untuk memanaskan sampel dalam inkubasi. Centrifuge merupakan alat yang berfungsi untuk memisahkan pelet dan supernata. Vortex merupakan alat yang berfungsi untuk menghomogenkan sampel. Bahan yang digunakan dalam isolasi DNA diantaranya daun tomat dan daun kedelai. Nitrogen cair yang berfungsi mempermudah proses ekstraksi. Untuk buffer-buffer yang digunakan yaitu buffer ekstraksi DNA yang berfungsi sebagai penyangga agar DNA tidak mengalami degradasi. Sodium dioksil sulfat atau SDS dan beta-merkaptoetanol yang dapat melisiskan dinding sel. Isopropanol untuk mengendapkan DNA dalam proses presipitasi. Buffer TE untuk melarutkan DNA. Phenol, klorofum, isoamil alkohol atau PCI merupakan pelarut organik yang dapat mempurifikasi DNA. Etanol 70% untuk mencuci DNA. Tahapan isolasi DNA genom. Isolasi DNA genom diawali dengan menghaluskan sampel daun sebanyak 0,5 gram dengan menggunakan nitrogen cair. Setelah sampel daun tersebut halus, kemudian pindahkan ke dalam Eppendorf secara hati-hati. Selanjutnya tambahkan buffer ekstraksi DNA sebanyak 1 mili dan 50 mikroliter SDS serta 1,25 mikroliter beta-merkaptoetanol. Penambahan SDS dan beta-merkaptoetanol bertujuan untuk melisiskan dinding sel. Campuran tersebut kemudian di-vortex dengan kuat selama 10 detik. Selanjutnya dilakukan inkubasi dengan suhu 65 derajat Celcius selama 10 menit menggunakan thermoblock untuk mengoptimalkan pelisisan dinding sel. Setelah dingin, kemudian dilakukan sentrifugasi dengan kecepatan 12.000 rpm selama 10 menit pada suhu 4 derajat Celcius untuk memisahkan pelet dan supernatan. Selanjutnya pindahkan supernatan yang mengandung DNA ke dalam Eppendorf baru. Tambahkan isopropanol sebanyak 625 mikroliter ke dalam Eppendorf.
Lakukan swirling dengan cara membolak-balikkan Eppendorf sebanyak 8-10 kali. Penambahan isopropanol berfungsi untuk mengendapkan DNA. Untuk mengoptimalkan pengendapan atau presipitasi DNA dapat dilakukan dengan menyimpan sampel ke dalam lemari es dengan suhu minus 20 derajat Celcius selama 1 jam. Sentrifus kembali dengan kecepatan 12.000 rpm selama 10 menit pada suhu 4 derajat Celcius. Selanjutnya supernatan dibuang dan pelet diresuspensi dengan buffer TE sebanyak 500 mikroliter. Purifikasi dilakukan dengan penambahan PCI sebanyak 500 mikroliter. Vortex dengan kuat selama kurang lebih 10 detik. Sentrifus kembali dengan kecepatan 12.000 rpm selama 10 menit pada suhu 4 derajat Celcius. Pindahkan supernatan secara hati-hati ke Eppendorf baru dan lakukan presipitasi kedua dengan penambahan isopropanol dan natrium asetat. Sentrifus kembali dengan kecepatan 12.000 rpm selama 10 menit pada suhu 4 derajat Celcius. Setelah DNA diperoleh, kemudian DNA dicuci dengan etanol 70%, kemudian dikeringkan. Setelah kering, kemudian DNA diresuspensi dengan TE buffer sebanyak 20 mikroliter. Sampel DNA dapat disimpan di minus 20 derajat Celcius untuk dilakukan analisis lanjutan. Elektroforesis DNA, alat dan bahan yang digunakan. Elektroforesis DNA. Microwave. Cetakan dan sisir gel agarus. UV transluminator. Agarus. Marker DNA. Ethidium bromide. Loading day. Prosedur elektroforesis DNA. Pertama, timbang 0,5 gram agarus. Kemudian larutkan ke dalam 50 ml TAE. Panaskan dalam microwave hingga agarus larut.
Setelah agak dingin, tambahkan etidium bromid sebanyak 1,5 mikro. Tuang dalam cetakan. Tunggu hingga memadat. Sampel DNA yang akan dielektroforesis ditambahkan dengan loading day sebanyak 1,5 mikro. Masukkan campuran tersebut ke dalam sumuran dan beri marker DNA. Elektroforesis dilakukan selama kurang lebih 25 menit hingga DNA benar-benar terpisah. Setelah selesai, masukkan gel agarus ke dalam UV transluminator untuk dilakukan visualisasi DNA.